Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbal. Ahlan wa sahlan, selamat datang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, ya, nikmat masih Allah curahkan kepada kita semuanya dengan taufik darinya, kesehatan, serta waktu luang yang Allah berikan, meringankan tangan dan kaki kita semua untuk terus menghadiri majelis ilmu. Tentu dengan tujuan yang ikhlas, menambah ilmu, serta menambah keimanan kita semuanya. Insya Allah malam hari ini kurang lebih 1 jam ke depan kita akan memperoleh ilmu serta fawaid yang bermanfaat dari guru kita, yang insya Allah malam hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Najmi Umar Bakar. Masya Allah, ahlan wa sahlan Ustadz Najmi. Masya Allah beliau sudah bergabung dengan kita ya. Alhamdulillah. Kaifa hal Ustadz? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya, semoga Ustaz senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kajian kita pada malam hari ini bertemakan meneladani salafus solih dalam mencari nafkah. Kajian ini insya Allah akan diisi rutin oleh para asatidz kita, hafizahumullah ta'ala, yang diselenggarakan oleh Koperasi LSI, Koperasi Lariba Solusi Indonesia. Lariba Consulting membantu koperasi syariah dan UKM naik kelas tanpa riba. Lariba Homes memberi setiap sudut ruang. Orchid Glow, PT Yutai Royal Solusi Integrasi membantu bisnis menjadi lebih mudah dengan solusi transformasi digital yang inovatif dengan sistem yang terintegrasi. Yurbi Sodakot, bantu hitung dan salurkan zakat. KPMI, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita tentunya sering mendengar, bahkan termotivasi dengan kisah inspiratif para salafus soleh terdahulu. Bukan hanya tentang perjuangan mereka dalam menuntut ilmu, berjuang di medan dakwah, atau dalam hal ibadah, bahkan kita juga banyak terinspirasi oleh salafus soleh terdahulu dengan perjuangan mereka dalam mencari nafkah, memenuhi kebutuhan dunianya, memenuhi kebutuhan keluarganya, istri, serta anak-anaknya. Namun, tatkala kita mendengar dan berkaca dengan diri kita sekarang, para salafus soleh yang dahulu juga bekerja selayaknya kita saat ini, mereka memiliki ibadah yang kuantitas dan kualitasnya jauh di atas kita. Masya Allah. Tentu ini menjadi tanda tanya untuk diri kita pribadi. Nah, insya Allah pada malam hari ini, kita akan tercerahkan melalui ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Al-Ustadz Najmi Umar Bakar. Hafidhahullah Ta'ala. Baik, sebelum kajian kita mulai, mohon kepada seluruh peserta majelis yang hadir pada malam hari ini untuk memperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu, mempersiapkan alat tulis, dan mencatat faidah-faidah yang disampaikan oleh guru kita, serta memuliakan ilmu dan guru ketika majelis ilmu berlangsung. Setelah penyampaian materi, insya Allah kita akan buka sesi tanya-jawab. Silakan Bapak dan Ibu siapkan pertanyaannya dari sekarang agar sesi tanya jawab nanti berjalan secara efektif dan efisien. Bagi ikhwan kami persilakan untuk membuka kameranya, dan bagi akhwat kami mohon berkenan untuk kameranya tetap dimatikan. Baik, tanpa kita perpanjang mukadimahnya, mari kita masuk ke sesi utama kita, ya majelis kita malam hari ini. Kami persilakan kepada Ustadz Najmi untuk memulai majelis kita. Tafadhol masykurah Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jemaah kaum muslimin, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bertemu dalam rangka melaksanakan salah satu perintah yang Allah wajibkan kepada kita,
yaitu perintah untuk menuntut ilmu, mempelajari tentang agama kita yang kita cintai, yang kita yakini kebenarannya, yang berusaha kita pahami dan kita amalkan semaksimal mungkin, dan kita pertahankan agama ini sampai datangnya kematian. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah catat apa yang kita lakukan di malam hari ini sebagai amal saleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Jamaah sekalian, barakallahu fiikum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita akan mencoba membahas satu tema yang sangat kita butuhkan, yaitu meneladani salafus saleh dalam mencari nafkah. Meneladani salafus saleh dalam mencari nafkah. Salafus saleh. Siapa salafus saleh? Orang-orang terdahulu yang baik. Baik dari sisi akidah mereka, ibadah mereka, ya, bagaimana perjuangan dan pengorban mereka, bagaimana segala sesuatu yang baik banyak ada pada diri mereka. Karena mereka lah orang-orang terbaik. Kuntum khairu ummah. Kalian, kata Nabi SAW, adalah sebaik-baik umat yang ditampakkan kepada manusia. Salafus saleh, orang terdahulu. Berarti dari Rasulullah SAW, dari para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Mereka lah orang-orang yang kita ikuti, jadi panutan kita, jadi qudwah hasanah kita. Tentunya yang terbaik Nabi SAW dan para sahabat. Tetapi juga kita ikuti orang-orang setelahnya yang telah mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya dengan kebaikan. Nah, kita fokuskan bukan tentang ibadah mereka, bukan tentang jihad mereka. Pembahasan kita malam hari ini fokus tentang bagaimana mereka dalam mencari nafkah. Barangkali pembahasan ini pembahasan yang agak jarang ya disampaikan, bagaimana Rasulullah, bagaimana para sahabat dan generasi-generasi berikutnya dalam mencari nafkah. Di mana mencari nafkah merupakan hal yang wajib dalam Islam. Ya, diwajibkan bagi seorang suami. Ya, seorang suami ketika mereka memiliki istri dan anak-anak, maka mereka wajib untuk mencari nafkah. Ternyata Rasulullah SAW dan para sahabat, para tabi'in dan seterusnya, para ulama-ulama kita, mereka juga mencari nafkah dengan nafkah yang halal tentu. Dan mereka adalah orang yang paling takut kepada Allah untuk mendapatkan nafkah yang haram. Disyariatkannya untuk bekerja dan berusaha untuk menjadi apa? Menjadi sebab-sebab datangnya rezeki. Disyariatkannya bekerja dan berusaha untuk mencari dan menjadi sebab-sebab datangnya rezeki. Demi menghindari perbuatan meminta-minta yang dilarang. Ya, kecuali dalam kondisi yang memang sangat terpaksa, boleh kita meminta-minta. Tapi hal ini adalah perkara yang sangat dijauhi oleh mereka. Mereka orang-orang yang anti untuk meminta-minta, meskipun mereka miskin. Kita lihat umumnya para sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang miskin. Beberapa sahabat yang konglomerat, mereka kaya raya, tapi umumnya mereka miskin. Bahkan mereka tinggal di masjid. Tapi subhanallah, mereka tetap berusaha mencari nafkah semampu mereka. Karena mereka punya izzah, mereka punya kewibawaan, mereka punya kemuliaan. Dan mereka tidak mau hanya meminta-minta kepada manusia, kecuali betul-betul sangat terpaksa. Ini yang perlu kita teladani jamaah sekalian. Jadi mereka tidak malu untuk mencari nafkah. Meskipun mereka mendapatkan nafkah yang sedikit. Tapi nafkah yang sedikit ini berharga di sisi Allah. Dan mereka pun memiliki kemuliaan, tidak tunduk kepada manusia. Bahkan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan penghasilan yang sedikit. Umar mengatakan penghasilan, nafkah yang sedikit, ya, dari pekerjaan yang nampaknya rendah, tapi halal. Itu lebih baik daripada meminta-minta kebutuhan pribadi atau keluarga kepada orang lain. Umar mengatakan demikian. Dan ini prinsip dari orang-orang salafus saleh. Penghasilan yang sedikit, nafkah yang sedikit, dari pekerjaan yang mungkin kelihatannya rendah. Tapi karena ini halal. Selama itu halal, maka itu lebih baik. Daripada meminta-minta kebutuhan pribadi atau keluarga kepada orang lain. Maka jamaah sekalian yang berbahagia. Hamad bin Sa'id rahimahullah berkata,
Ayyub rahimahullah berkata kepadaku, tetaplah engkau itu berdagang. Tetaplah engkau itu berdagang. Karena sesungguhnya engkau senantiasa menjadi orang yang mulia dan terhormat di hadapan saudara-saudaramu, selagi engkau tidak mengajukan kebutuhanmu kepada mereka. Iya, siapa saja dari kaum muslimin ya yang berusaha mencari nafkah untuk dirinya, mungkin dengan berdagang, mungkin dengan mereka bekerja di kantor di zaman sekarang ya. Di zaman dulu mereka berdagang, mereka juga ada yang menjadi penjahit, ada yang juga yang mereka itu melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Intinya mencari nafkah dengan cara-cara yang halal. Terdapat keutamaan yang luar biasa. Keutamaan bagi orang yang makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Melakukan pekerjaan apapun yang dihalalkan. Tidak menurunkan martabat dan harga diri seseorang. Bahkan justru merupakan kemuliaan dan keutamaan. Karena para nabi pun, ternyata para nabi pun mereka juga bekerja mencari penghidupan. Nabi dan Rasul adalah orang-orang yang paling mulia di sisi Allah. Nabi dan Rasul adalah orang-orang yang bertakwa. Ternyata kita baca dalam sejarah, para nabi dan Rasul pun mereka bekerja. Mencari nafkah untuk keluarganya. Begitu juga para sahabat, seperti Abu Bakar As-Siddiq. Ya, begitu juga Umar bin Al-Khattab dan lain-lain. Disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi, ya, dalam kitabnya bahwa di antara sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, mereka dikenal sebagai pedagang kain. Pedagang kain. Mereka bekerja. Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf sebagai pedagang kain. Demikian pula halnya Muhammad bin Sirin, ya, seorang tabi'in, generasi setelah sahabat. Ya, beliau juga sebagai pedagang kain. Beliau ulama, ahli ibadah. Jangan ditanyakan tentang ibadahnya, luar biasa. Mereka orang-orang bertakwa. Begitu juga Maimun bin Mihran. Beliau juga seorang pedagang kain. Adapun Az-Zubair bin Awam, ya, Amr bin Al-As, Amr bin Quraiz, termasuk para pedagang kain campuran sutra dengan wol. Begitu pula Imam Abu Hanifah, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas bekerja membuat anak panah. Utsman bin Talhah berprofesi sebagai penjahit. Ya, coba kita sebutkan satu persatu. Ada yang sebagai pedagang kain, ada yang sebagai penjahit, atau mungkin yang lainnya. Subhanallah, para sahabat, mereka memiliki izzah yang luar biasa. Demikian pula para tabi'in, generasi salaf berikutnya. Mereka tetap bekerja dan juga memerintahkan orang-orang untuk bekerja. Mereka telah menggeluti profesi atau melakukan sesuatu untuk mencari nafkah. Nah, seharusnya kita seperti itu, jamaah sekalian. Jangan kita meminta-minta kepada orang lain. Meskipun ya ada kesulitan, diupayakanlah maksimal untuk tetap bekerja, tetap berusaha maksimal, meskipun cuma sedikit pendapatan kita. Kadang-kadang bukannya tidak cukup. Barangkali kita ini banyak banyak keinginannya. Kebutuhan sudah tercukupi, tapi keinginannya banyak sekali. Sehingga karena banyak keinginan-keinginan, bukan kebutuhan ya. Kalau kebutuhan sudah tercukupi, bisa jadi banyak keinginan, akhirnya dengan mudahnya untuk meminta-minta kepada orang lain, atau akhirnya mudah terjerumus kepada nafkah yang haram. Hal seperti ini tidak mungkin dilakukan oleh salafus saleh. Kita belajar agama, jamaah sekalian ya. Kita belajar agama, bagaimana mencontoh Rasulullah dan para sahabat dan salafus saleh berikutnya. Kita mengikuti jejak langkah mereka dalam beribadah, dalam berjihad, dalam berdakwah, dalam memiliki akidah yang benar, akidah yang kuat, memiliki keyakinan, memiliki keistiqomahan, memiliki kesabaran, tawakalnya, keikhlasannya, zuhudnya, waroknya. Tetapi, mohon maaf, tidak sedikit dari kaum muslimin di zaman sekarang yang tidak meneladani mereka dari sisi mencari nafkahnya. Kaum muslimin mencari nafkah? Iya. Tapi apakah seperti mereka? Di mana mereka sangat berhati-hati dalam masalah yang haram. Tidak mau mereka mendapatkan harta yang haram. Perkara yang goror, menzolimi orang lain, menipu orang lain, berbuat curang kepada orang lain, tidak amanah, berkhianat, ingkar janji, berbohong, berdusta.
Tidak mungkin mereka melakukan hal seperti ini. Karena mereka selalu merasa diawasi oleh Allah. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Dan mereka tahu hadis dari Nabi SAW, di mana Nabi mengatakan dalam satu hadis yang sangat mengerikan, yaitu kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap anggota tubuh, anggota badan ini yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka api neraka lebih pantas bagi. Dan mereka tahu ini hadis. Setiap anggota tubuh kita ini, ya, Anda naudzubillah min dzalik. Setiap anggota tubuh yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih baik bagi. Mungkin tidak makan makanan yang haram, mungkin tidak minum minuman yang haram, tetapi bagaimana nafkahnya? Yang kita bicarakan nafkahnya. Karena ada juga kaum muslimin yang tidak makan makanan haram, tidak minum minuman haram, tapi nafkahnya ini. Mereka muslim, KTP-nya Islam, dan mereka tidak mengikuti bagaimana meneladani salafus saleh dalam mencari nafkah. Yang penting halal dan haram, semuanya diambil. Yang penting halal dan haram, semuanya dilakukan. Tidak peduli dengan rambu-rambu syariat. Halal, haram, ambil semuanya. Dan ini bukti apa yang Rasulullah SAW sampaikan, bahwa la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal aminal halal am min haram. Disebutkan di hadis, ya, yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis dari sahabat Abu Hurairah, bahwa akan datang satu zaman, kata Rasulullah, satu zaman kepada manusia yang seseorang tidak akan peduli terhadap harta yang dia ambil, apakah bersumber dari yang halal atau dari yang haram. Akan datang satu zaman nanti, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang satu zaman di mana manusia tidak peduli lagi mau yang halal mau yang haram, semuanya diambil. Dan ini sudah terjadi di zaman sekarang. Dan yang anehnya adalah orang-orang yang mengaku katanya mengikuti Rasulullah dan para sahabat dari generasi berikutnya, orang-orang yang terkadang teman-teman kita yang mengaku mengikuti sunnah, mengikuti manhaj salaf dari akidah dan ibadah, tetapi tidak mengikuti salafus saleh dari cara mencari nafkah. Tidak sedikit dari kaum muslimin, bahkan yang sudah ngaji pun, sudah taklim, ya, mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran, melakukan kecurangan-kecurangan, ya, melakukan penipuan-penipuan, kebohongan-kebohongan, tidak amanah dan berkhianat. Dan ini kita saksikan sendiri, bukan kata orang. Yang sudah ngaji saja seperti ini. Bagaimana yang belum ngaji, jamaah sekalian? Yang sudah taklim, mengikuti cara beragama dengan benar, sudah benar insya Allah dari akidah dan ibadahnya. Tapi dari cara mencari nafkahnya, dari cara muamalahnya, ternyata belum benar. Ada yang berjual beli dengan cara-cara riba, pinjam meminjam dengan cara-cara riba, jual beli dengan cara menjatuhkan orang lain, bahkan sesama saudaranya sendiri, dia jatuhkan dalam rangka untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Dengan cara-cara yang betul-betul bisa merugikan orang lain, menzolimi orang lain, menghancurkan usaha orang lain. Apa seperti ini cara kita untuk mencari nafkah? Katanya kita menjadikan Rasulullah sebagai contoh terbaik, para sahabat sebagai contoh terbaik, salafus saleh berikutnya yang juga menjadikan Rasul sebagai para sahabat sebagai contoh terbaik. Tapi ternyata kenapa dalam masalah muamalah kita berbeda? Hanya sama dari sisi akidah dan ibadah. Kenapa muamalahnya berbeda? Kenapa jual belinya, pinjam meminjamnya, sewa menyewanya? Ketika menggadaikan sesuatu ternyata berbeda. Tidak peduli yang goror, yang haram, yang syubhat, semuanya dikerjakan. Padahal tanda-tanda orang yang bertakwa, tanda-tanda orang yang saleh dan salehah, tanda-tanda orang yang punya rasa takut kepada Allah adalah orang-orang yang tidak mungkin melakukan perkara yang haram. Bahkan perkara yang syubhat pun mereka akan tinggalkan. Coba kita lihat bagaimana perkataan dari Ali bin Hasan bin Syaqiq. Beliau mengatakan bahwa aku mendengar Ibnul Mubarak, Abdullah bin Mubarak, seorang ulama besar di zaman tabi'in, rahimahullah,
beliau pernah berkata, sungguh menolak satu dirham yang syubhat, yang belum jelas ini. Ini 1 dirham yang syubhat, belum jelas ini halal apa haram. Ya, itu lebih aku sukai. Menolak 1 dirham yang syubhat, yang belum diketahui halal apa haram, itu lebih aku sukai daripada aku bersedekah dengan 100.000 hingga 600.000 dirham. Subhanallah. Menolak 1 dirham yang masih syubhat, masih diragukan, ini benar atau tidak, boleh atau tidak, halal atau haram. Ya, menolak 1 dirham lebih aku sukai daripada aku bersedekah dengan 100.000 dirham atau 600.000 dirham. Subhanallah. Kenapa bisa seperti ini, jamaah? Karena rasa takut. Rasa takut yang mereka miliki. Mereka takut kepada Allah dan mereka selalu merasa diawasi oleh Allah. Karena dunia bagi mereka tidak ada arti. Apakah mereka tidak punya peluang untuk bisa melakukan kejahatan? Ada. Apakah mereka tidak punya peluang, kesempatan untuk melakukan keburukan atau mendapatkan harta yang haram? Ada. Setiap kita sampai sehari ini, termasuk saya, kita semua punya kesempatan, punya peluang untuk bisa mendapatkan harta yang banyak dari harta-harta yang haram. Tapi tentunya kembali kepada masing-masing pribadi. Apakah punya rasa takut kepada Allah atau tidak? Apakah merasa diawasi oleh Allah atau tidak? Apakah takut atau tidak dengan ancaman, hukuman, siksaan, dan azab Allah di dunia dan di akhirat atau tidak? Begitulah salafus saleh kita. Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, dan generasi-generasi berikutnya, mereka sangat takut untuk mendapatkan harta yang haram. Kenapa? Karena yang pertama, harta yang haram itu pastilah dosa besar. Yang kedua, harta haram ini tidak berkah. Tidak ada keberkahan, jemaah sekalian. Meskipun banyak, tapi hakikatnya sedikit. Bahkan bisa membinasakan. Lebih baik sedikit tapi halal daripada yang banyak tapi haram. Tapi kalau kita bicara seperti ini ya, barangkali ada yang tidak suka atau merasa, ya sudahlah Ustadz, ini zaman-zaman sekarang, bukan zaman dulu. Anda membicarakan salafus saleh, itu kan orang dahulu. Mereka di zamannya masih baik, masih mudah untuk mencari nafkah. Sedangkan kita ini kan di zaman milenial seperti ini susah mencari nafkah. Maka cobalah jangan dibahas masalah-masalah seperti ini. Apalagi meneladani salafus saleh. Ya, cobalah kalau bisa yang halal boleh, yang haram boleh, yang syubhat juga. Bagaimana? Karena kehidupan seperti ini. Kalau nggak gini kita nggak makan, Ustaz. Kan begitu kan, kadang-kadang ada orang mengatakan demikian. Kalau nggak gini, seperti ini kita nggak makan. Kalau nggak begini kita nggak dapat duit. Kita ikutin saja aturan main yang ada. Subhanallah. Merasa putus asa dari rahmat Allah. Putus asa dari pertolongan Allah. Dia tidak yakin kalau Allah itu Ar-Razzaq. Yang maha memberikan rezeki. Mana hasil ngaji selama ini? Mana hasil taklim selama ini? Mana hasil kajian selama ini? Kalau kita masih merasa bahwa kayaknya nggak mungkin dengan cara yang lain. Kita harus dengan cara seperti ini. Mengikuti arus yang sudah ada. Mengikuti aturan-aturan yang sudah ada. Yang sudah lumrah dianggap biasa oleh manusia. Meskipun itu adalah sesuatu yang haram. Suap menyuap itu boleh. Sogok menyogok nggak masalah. Manipulasi data itu ya tidak masalah. Melakukan riba juga boleh. Bahkan riba itu nggak haram. Ada yang berbicara demikian. Bukan lagi kaum muslimin awam ya. Bahkan tokoh-tokoh agamanya pun memperbolehkan untuk melakukan riba. Mengambil uang riba. Dan memanfaatkan riba untuk pribadi dan keluarga. Subhanallah. Bukankah itu jelas suatu perkara yang haram? Karena kondisinya Pak Ustadz. Bukan seperti dulu. Kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Apakah kita mengikuti Rasulullah dan para sahabat hanya masalah akidah dan ibadah dan masalah akhlak? Ternyata akhlak kita tercela.
akhlak kita buruk. Bagaimana cara muamalah mereka? Bagaimana mencari nafkahnya mereka? Mereka juga manusia biasa kok. Rasulullah dan para sahabat dan salafus soleh terdahulu, mereka manusia juga, bukan malaikat. Tapi kenapa mereka berhati-hati dalam menjalani kehidupan selama di dunia? Kenapa kita tidak mencontoh mereka? Jemaah sekalian yang berbahagia. Para ulama generasi as-salafus saleh, mereka bersemangat dalam bekerja. Bukan di rumah, ya, tidak bekerja dan menunggu pemberian-pemberian dari orang lain. Tidak, mereka keluar dari rumah, mereka berdagang. Nabi dan Rasul mereka juga sibuk di pasar. Mereka berdagang. Para ulama juga sibuk di pasar. Mereka berdagang. Pada waktu itu lebih banyak yang berdagang, ya, atau dengan profesi-profesi yang lain. Mereka bersemangat dalam bekerja. Hanya saja ketika mereka bekerja untuk mencari nafkah yang halal, untuk mencari sesuatu yang sifatnya mereka butuhkan karena mereka sedang hidup di dunia. Tidak masalah kita mencari dunia, karena kita sedang hidup di dunia. Yang tidak boleh itu kan mencintai dunia secara berlebihan. Menghabiskan waktu demi waktu, pagi, siang, sore, malam untuk dunia, dunia, dan dunia, sehingga merusak akhirat. Merusak agama kita. Melalaikan kehidupan setelah kematian. Yang abadi dan kekal selama-lamanya di sana. Jadi para ulama generasi salafus saleh, mereka bersemangat dalam bekerja dan mencari nafkah yang halal demi mencukupi kebutuhan pribadinya dan keluarga mereka. Sehingga tidak ada di antara mereka itu yang suka mengemis-mengemis, meminta-minta kepada jamaahnya, dan menjadi beban hidup bagi orang lain. Mereka bukan meminta-minta kepada jamaah. Mereka bekerja, apa saja yang bisa mereka lakukan. Tapi kalau kadang-kadang mereka mendapatkan hadiah, bisa jadi mereka menerima. Hadiah dari orang lain selama itu halal, ya boleh-boleh saja diterima. Tapi mereka tetap berusaha berdiri di atas kaki sendiri untuk bisa menafkahi dirinya dan keluarganya. Dan kenapa jadi sulit di zaman sekarang tidak bisa mengikuti, ya, salafus saleh dalam mencari nafkah yang halal? Jadi pertanyaan kan, kenapa kita tidak bisa mengikuti salafus saleh dalam mencari nafkah yang halal? Mungkin ada yang mencari nafkah yang halal, tapi banyak sekali kaum muslimin yang mencari nafkah yang haram atau nafkah yang syubhat, minimal syubhat. Belum diketahui ini halal atau haram, tapi tetap saja dilakukan. Atau sudah bertanya kepada ustadznya, ini nggak boleh, tetap saja dilakukan. Kenapa susah di zaman sekarang? Coba kita lihat, ya. Allah berfirman di surat Toha. Di surat Toha, surah ke-20, ayat ke-124. Di surat Toha, surah ke-20, ayat 124. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Ya, Allah Jalla wa'ala berfirman, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh baginya penghidupan yang sempit. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya penghidupan yang sempit. Dia berpaling dari Allah, berpaling dari Quran dan Sunnah, tidak mau memahami dan mengamalkannya, maka baginya penghidupan yang sempit. Apa maknanya? Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, karena dia berpaling dari Allah, berpaling dari Quran dan Sunnah, tidak mau mengikuti, tidak mau memahami, tidak mau mengamalkan ajaran agamanya sendiri, dia mendapatkan penghidupan yang sempit. Penghidupan yang sempit maksudnya adalah, kata Abdullah bin Abbas, disempitkan baginya pintu-pintu kebaikan untuk bisa mendapatkan penghasilan yang halal. Disempitkan bagi dia pintu-pintu kebaikan untuk bisa mendapatkan penghasilan yang halal. Sehingga dia pun tidak mendapatkan hidayah kepada kebaikan. Dan dia memiliki penghasilan yang haram sebagai usahanya. Tidak dimudahkan. Tidak bisa mendapatkan penghasilan yang halal.
Bahkan dia memiliki penghasilan yang haram sebagai usaha. Usaha apapun yang dikerjakan, ya semuanya haram. Dan dia kesulitan untuk mendapatkan penghasilan yang halal. Kenapa? Karena dia berpaling dari Allah, berpaling dari peringatanku, kata Allah. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh baginya penghidupan yang sempit. Berpaling. Akhirnya nggak dimudahkan mencari atau mendapatkan harta yang halal. Ini salah satu sebab kenapa seseorang itu sulit untuk meneladani salafus saleh dalam mencari nafkah. Mereka berjuang mencari nafkah. Dan mereka dimudahkan untuk mendapatkan nafkah yang halal. Tapi kenapa kaum muslimin di zaman sekarang sulit mendapatkan yang halal? Karena mereka berpaling. Tidak meyakini agamanya. Mereka cinta dunia berlebihan. Hatinya berpenyakit. Hatinya keras. Banyak melakukan dosa dan maksiat. Tidak memiliki akidah yang benar. Barangkali melakukan kesyirikan. Atau barangkali mereka tidak melakukan kesyirikan dengan syirik besar, tapi melakukan syirik kecil, yaitu riya, sum'ah, ujub, sombong. Hatinya berpenyakit, hatinya keras. Dan lama-lama hati menjadi mati. Tidak beriman dengan benar, tanpa ilmu dalam beragama. Dan juga tidak melakukan amal saleh yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kita ingin mendapatkan harta yang halal, syaratnya adalah bertakwa kepada Allah. Kita ingin mendapatkan harta yang halal, sebagaimana salafus saleh, syaratnya adalah beriman dan beramal saleh. Kita ingin mendapatkan harta yang halal, dimudahkan untuk mendapatkan harta tersebut. Maka dekatkan diri kita kepada Allah. Semakin dekat kepada Allah, semakin bertakwa. Semakin yakin dengan pertolongan Allah. Bersabar menghadapi ujian yang Allah berikan. Tidak suuzon kepada Allah. Tidak putus asa dari pertolongan Allah. Pasti Allah buktikan janjinya kepada kita, jemaah sekalian. Coba lihat di surah An-Nahl. Kita lihat jemaah sekalian ya, di surah An-Nahl, surah ke-16, ayat ke-97. Surah ke-16, ya An-Nahl, ayat ke-97. Apa janji Allah di situ? Man amila, ya, barang siapa yang melakukan amal saleh, baik laki-laki maupun yang perempuan, dan dia pun seorang mukmin. Barang siapa melakukan amal saleh itu amal yang benar, yang sesuai dengan syariat. Amal saleh itu amal yang bagaimana Rasulullah dan para sahabat contohkan. Baik laki-laki maupun perempuan. Dan dia seorang mukmin. Berarti akidahnya benar. Dia seorang mukmin yang yakin kepada Allah. Dia seorang mukmin berarti bertawakal kepada Allah. Dia seorang mukmin berarti dia ini orang yang tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Dia seorang mukmin berarti dia tidak pernah buruk sangka kepada Allah. Dia seorang mukmin tidak melakukan kesyirikan. Dia seorang mukmin berarti dia orang yang ikhlas. Hanya meraih wajah Allah semata. Apa yang terjadi? Dua syarat ini kata Allah di surah An-Nahl ayat ke-97. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun yang perempuan, dan dia juga seorang mukmin. Apa yang terjadi? Falanuhyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Syaratnya beriman dan beramal soleh dengan benar. Iman dan amal soleh berdasarkan ilmu, berdasarkan syariat, berdasarkan Quran dan Sunnah. Falanuhyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kenapa kita mengambil jalan pintas untuk melakukan kejahatan, keburukan, kemaksiatan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan? Mungkin dengan judi online, sikut sana, sikut sini, menjatuhkan kehormatan orang lain untuk mendapatkan nafkah. Allah sudah janjikan, demi Allah, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau kita amalkan ini surah An-Nahl,
beriman, beramal soleh. Allah buktikan janjinya bahwa kita akan diberikan penghidupan yang baik. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, arti dari penghidupan yang baik, yang pertama kali beliau sebutkan ar-rizqul halal. Ar-rizqul halal. Dimudahkan bagi dia mendapatkan rezeki yang halal. Karena dia beriman dan beramal soleh, kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Di antaranya, ar-rizqul halal. Dimudahkan bagi dia mendapatkan rezeki yang halal. Kenapa sulit untuk mendapatkan rezeki? Kenapa sulit untuk mencari nafkah? Apalagi mengikuti, meneladani salafus saleh? Karena memang belum memenuhi persyaratan. Coba evaluasi keimanan kita. Coba evaluasi amal soleh kita. Kenapa salafus soleh begitu mudahnya mencari nafkah? Begitu mudahnya mendapatkan nafkah yang halal. Tidak ada penyimpangan-penyimpangan. Bukan sekedar mereka berusaha ikhtiar mencari koneksi, mencari relasi, mencari ya peluang-peluang usaha secara manusiawi. Bukan sekedar itu saja. Tapi juga pendekatan dirinya kepada Allah harus baik untuk mendapatkan nafkah yang halal, untuk dimudahkan mendapatkan nafkah. Begitu banyak orang susah mencari nafkah karena memang imannya belum benar, amal solehnya belum benar. Coba ini kita buktikan janji Allah. Demi Allah, kita yakin betul. Dan sudah banyak yang membuktikannya. Ketika dia beriman dengan benar, berakidah dengan benar, beramal soleh dengan benar, Allah mudahkan dia mendapatkan penghidupan yang baik. Falanuhyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Di antaranya, dimudahkan mendapatkan rezeki yang halal. Tetapi sebaliknya, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, ya, berpaling dari peringatanku, berarti dia tidak mau kembali kepada syariat. Tidak mau dia kembali kepada Quran dan Sunnah. Dia maunya beragama dengan cara dia sendiri. Pokoknya yang halal, haram, hantam saja semua. Yang penting dapat duit. Apapun profesinya. Jangankan untuk mengikuti dan meneladani salafus saleh. Ya. Bahkan dirinya pun lupa dengan dirinya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Untuk apa dia diciptakan? Pada dunia sebentar dan tidak lama, kita diciptakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Barang siapa berpaling dari peringatanku, berpaling, tak mau dia. Berarti dia tidak mau beriman dengan benar. Tidak mau beramal soleh dengan benar. Tidak mau mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Maka baginya penghidupan yang sempit, dan penghidupan yang sempit ini kata Abdullah bin Abbas adalah orang tersebut adalah orang-orang yang disempitkan baginya pintu-pintu kebaikan untuk mendapatkan penghasilan yang halal. Sehingga dia tidak bisa mendapatkan hidayah kepada kebaikan. Dan dia akhirnya memiliki penghasilan yang haram sebagai usahanya. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, berhati-hatilah kita ya. Jangan mudah-mudah, jangan bermudah-mudahan, dan menggampang-gampangkan untuk melakukan hal-hal seperti ini. Karena berbahaya sekali, sampai-sampai ibadah pun gak diterima. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, dan perkataan beliau ini ada di kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Ad-Dahabi, dan ada juga di kitab Jamil Ulum wal Hikam yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rajab. Ya, apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma? Kata beliau, Allah tidak menerima salat seseorang yang di dalam perutnya ada yang haram sampai ia bertobat kepada Allah dari perbuatan tersebut. Sekali lagi, perkataan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Allah tidak menerima salat seseorang di dalam perut dia apabila di dalam perutnya itu ada sesuatu yang haram. Makanannya haram, minumannya haram, nafkahnya haram. Allah nggak terima salat seseorang. Di dalam perutnya itu ada sesuatu yang haram. Sampai dia bertobat dulu kepada Allah dari perbuatan itu. Salat pun akhirnya nggak diterima. Doa pun tidak dikabulkan. Hidup pun tidak ada keberkahan. Tidak ada ketenangan. Tidak ada ketentraman. Gelisah, galau, bingung, resah, stres.
dengan dunia. Itu pengaruh dari harta haram. Awal-awalnya saja dia merasa senang, bahagia. Tapi tidak ada ketenangan demi Allah. Tidak ada kebahagiaan. Banyak orang yang stres. Banyak orang yang gelisah dengan dunia yang sedang mereka hadapi. Bahkan orang kaya pun stres. Banyak. Jangan Anda anggap orang kaya itu tenang semuanya. Jangan Anda anggap orang kaya itu bahagia semuanya. Tidak. Ketika andai kata mereka mendapatkan nafkahnya dari nafkah-nafkah yang haram, profesi-profesi yang haram, maka demi Allah, mereka tidak akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan sampai mereka bertobat terlebih dahulu kepada Allah. Dari mana nafkahnya itu? Salat tidak diterima, doa tidak diijabah. Padahal itu adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan. Salat merupakan ibadah terbesar. Dan doa kita sangat butuhkan agar dikabulkan oleh Allah. Tapi ternyata tidak diterima oleh Allah doa-doa yang dipanjatkan gara-gara nafkahnya dari nafkah yang haram. Coba lihat bagaimana perkataan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat Nabi SAW yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau ditanya, mengapa doa-doamu itu sering dikabulkan? Mengapa doa-doa dari beliau Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu kalau beliau berdoa itu lebih cepat untuk dikabulkan oleh Allah? Apa sebabnya? Maka beliau menjawab, aku tidak pernah memasukkan ke dalam mulutku suatu makanan, melainkan aku benar-benar mengetahui dari mana sumber makanan itu dan bagaimana cara mendapatkannya. Itulah yang menjadikan doa-doaku cepat dikabulkan oleh Allah. Bagaimana kok bisa ketika beliau berdoa cepat dikabulkan? Ketika beliau berdoa cepat dikabulkan. Kata beliau, aku tidak pernah memasukkan ke dalam mulutku suatu makanan, melainkan aku benar-benar mengetahui dari mana sumber makanan itu. Dan bagaimana cara mendapatkannya. Dari mana nafkahnya itu. Makanya doanya cepat dikabulkan. Kita sudah berdoa, belum juga dikabulkan. Yang salah bukan Allah. Yang salah itu kita. Bagaimana kita bisa dimudahkan mencari nafkah dan mengikuti bagaimana teladannya salafus saleh. Lah kita sendiri masih belum bertaubat. Dan kita sendiri tidak mau berusaha untuk beriman dan beramal saleh. Sedangkan kita sendiri masih berpaling dari Allah. Tidak mau mengikuti cara beragama dengan benar. Masih juga makan dari harta riba. Coba lihat bagaimana kaum muslimin saat ini. Betapa banyak mereka yang masih makan harta riba. Padahal Rasulullah sudah melarang riba. Dan para sahabat pun orang-orang yang sangat takut dengan perbuatan riba. Ketika meminjamkan sesuatu, kemudian dikembalikan dengan lebih besar. Pinjam 5 juta, harus dikembalikan lebih dari 5 juta. Itu riba. Atau ketika meminjamkan, kemudian ketika terlambat ya dalam pengembalian pinjaman, maka kemudian dikenakan penalti, dikenakan denda akibat pinjaman. Itu riba. Coba kita lihat bagaimana di zaman Nabi SAW ya terjadi hal-hal yang seperti itu dan mereka saling mengingatkan satu sama lain. Mereka takut dengan hal-hal riba ini karena merupakan dosa besar. Coba kita lihat bagaimana riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, jika emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, syair ditukar dengan syair, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam, takarannya atau timbangannya harus sama dan dibayar tunai. Siapapun yang menambah atau meminta tambahan, maka ia telah melakukan transaksi riba. Bagi yang mengambil maupun yang memberinya, sama-sama berada dalam perbuatan dosa besar. Rasul mengatakan demikian. Di zaman Rasul, Rasul sudah berusaha untuk menghapus riba ini. Makanya suatu kali pernah terjadi kisah yang menarik, ya. Ini di zaman sahabat ya. Bagaimana kisah yang menarik uh, dari Malik bin Aus bin Al-Hadathan, dia berkata, pada saat itu aku berkata, siapa yang ingin menukar uang dirhamku dengan uang emas?
Siapa yang ingin menukar uang dirham ini dengan emas? Ya, beliau mengatakan demikian. Ini saya punya uang dirham. Siapa yang mau menukarnya dengan emas? Maka Talha bin Ubaidillah yang ketika itu berada di dekat Umar bin Al-Khattab mengatakan, berikan kepadaku emas itu, nanti pelayanku akan membawakan kepadamu ya dirham. Ya, jadi eh, dia punya sesuatu. Siapa yang ingin menukarkan uang dirham ini dengan emas? Dia punya dirham. Siapa yang punya sesuatu yang bisa ditukarkan dengan emas? Nah, Tolha bin Ubaidillah ingin menukarkan itu dengan emas, tetapi tidak diberikan pada waktu yang sama. Saya terima dulu dirham Anda, nanti emasnya saya berikan pada waktu waktu yang lain. Tidak diberikan di waktu yang sama. Dirhamnya diberikan dulu, dirham itu perak. Diberikan dulu, nanti saya berikan kepada kamu emas. Pada kesempatan yang lain, tunggu nanti pelayan saya mendatangi dan membawa emas untuk kamu. Maka Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, jangan lakukan itu. Kata Umar, jangan lakukan demi Allah. Kamu harus memberikan uang dirham itu atau kembalikan emas kepadanya. Karena Rasulullah SAW bersabda, penukaran uang dirham perak dengan emas itu riba, kecuali dengan serah terima secara tunai. Harus tunai. Tidak boleh pakai pending-pending lagi. Ini terjadi di zaman sahabat. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Subhanallah, mereka takut dengan perbuatan riba ini. Contoh di zaman sekarang barangkali ya seperti uang rupiah dengan dolar. Ya, rupiah dengan dolar, penukarannya harus di waktu yang sama. Ini uang rupiah, ini uang dolar. Terjadilah serah terima, penukaran, dan itu harus di waktu yang sama. Tidak boleh dipending. Tapi ada orang yang memending. Ini uangnya rupiah, dolarnya ntar sore ya. Nah, itu riba. Atau ini sama-sama rupiah, ini 100.000 ditukar dengan pecahan seribuan. Ya, tapi jumlahnya berbeda. Ini juga riba. 100.000 satu helai ditukar dengan seribuan ya, pecahan seribuan ya. Tetapi ternyata jumlahnya berbeda. Itu riba. Atau mungkin jumlahnya sama tapi di waktu yang berbeda. Itu pun riba. Subhanallah. Rentenir-rentenir lintah darat yang individu-individu, orang per orang, di pasar-pasar begitu banyak, di perumahan-perumahan meminjamkan uang, atau di bank-bank yang mereka melakukan praktek riba. Apa kita tidak khawatir dengan masalah ini, jemaah sekalian? Berhati-hatilah ya. Karena ini merupakan suatu perkara yang besar. Riba merupakan dosa besar. Bagaimana kita anggap remeh? Dan riba ada dalam pinjam-meminjam. Riba ada dalam jual beli. Muamalah yang tersebar di mana-mana ini. Jual belinya ada ribanya. Pinjam-meminjamnya ada ribanya. Ketika menggadaikan sesuatu ada ribanya. Dan perbuatan riba termasuk perbuatan yang sangat banyak dilakukan oleh manusia di zaman ini. Bukan hanya di Indonesia, di berbagai belahan dunia ini. Padahal Allah melaknat orang yang makan harta riba. Allah melaknat orang yang membayar ribanya. Allah melaknat dua orang saksinya. Dan Allah melaknat pencatatnya. Apa kita tidak takut? Dirhamur riban. Ya'kuluhur rajul. Satu dirham riba. Satu dirham di riba yang dimakan oleh seseorang. Sedangkan dia mengetahui bahwa itu riba, tapi tetap dia saja dimakan. Dia masih kerja tempat-tempat riba itu. Tidak mau keluar dari situ. Satu dirham. Berapa satu dirham? Mungkin sekitar 70.000. Atau anggaplah 100.000 ya. Anggaplah 100.000 satu dirham itu. Hanya 100.000. Dia mendapatkan gaji dari bekerja di tempat riba. Atau melakukan transaksi-transaksi riba. Hanya 100.000. Dia tahu ini riba, tapi tetap dia tidak mau keluar dari situ. Tidak mau ditinggalkan transaksi itu. Maka kata Nabi SAW, hal itu, perkara yang dia lakukan itu, di sisi Allah lebih berat dosanya daripada 36 kali berzina. Lebih besar dosanya dibandingkan 36 kali perbuatan zina. Jadi jemaah sekalian yang berbahagia ya. Kita teladani salafus saleh lah. Ya, orang-orang terbaik yang telah memahami dan mengamalkan Islam, ya, marilah sama-sama
kita tingkatkan iman kita, ketakwaan kita, belajar, belajar dan belajar. Apa saja perkara-perkara yang dilarang untuk kita lakukan, perkara yang goror, ya, tidak jelas. Ada juga perkara yang sifatnya untung-untungan, ada judinya, ada juga perkara-perkara yang syubhat, masih belum jelas, masih tersamarkan. Jangan terburu-buru kita melakukannya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Kata Allah, jangan engkau mengikuti sesuatu yang kamu nggak punya ilmu atasnya. Beriman kita kepada Allah, yakinlah kepada Allah. Wa may taqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi atas masalah yang dia hadapi. Wa yarzuqhu, dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tanpa disangka-sangka. Bukan lagi kita mencari rezeki, rezeki yang mencari kita. Percayalah jemaah sekalian. Bukan lagi kita mencari rezeki, mencari solusi, mencari bagaimana terobosan-terobosan. Ternyata dengan izin Allah, rezeki yang mencari kita. Tiba-tiba ada sesuatu yang halal. Tiba-tiba ada sesuatu yang Allah mudahkan. Tiba-tiba ada sesuatu yang Allah berkahi nafkah itu. Karena bertakwa tadi sudah terpenuhi. Wa may tawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, kata Allah. Barang siapa bertawakal kepada Allah setelah dia berusaha, serahkan kepada Allah. Dia sudah berdoa, sudah ikhtiar maksimal secara manusiawi, lakukan cara-cara untuk mendapatkan nafkah yang benar, ya, mengikuti teladannya salafus saleh, setelah dia serahkan kepada Allah, tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah. Kata Allah, barang siapa bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, Allah pun akan cukupi kebutuhan. Allah cukupi kebutuhannya. Makanya kita yang udah ngaji, udah taklim, ya, sudah mengikuti cara beragama dengan benar, ya, jangan ragu-ragu dengan pertolongan Allah. Jangan ragu-ragu ketika kita mengikuti syariat bahwa kita ini akan menjadi sulit. Tidak. Kalaupun ada ujian, ya sabar. Kalaupun ada kesulitan, ya coba cari solusi, tapi tetap yakin kepada Allah. Ya, karena terkadang juga Allah memberikan ujian-ujian kepada seseorang, ya, atau mungkin ada sedikit kesulitan-kesulitan dalam mencari nafkah. Itu ujian namanya. Tapi tetap kita berprasangka baik kepada Allah. Tetap kita lakukan cara-cara yang benar secara syariat. Jangan menggadaikan iman kita. Jangan menjual akhirat kita untuk mendapatkan dunia yang sebentar, singkat, sementara, tidak lama, dan pasti kita tinggalkan. Keluarkan dunia dari hati kita. Insya Allah kita akan dimudahkan. Bersihkan hati kita. Dekatkan diri kita kepada agama. Ya, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan, ya. Karena sudah 20.40, ya, waktu kita untuk membuka sesi tanya jawab. Barangkali di antara jamaah sekalian yang ingin bertanya dari pembahasan yang sedikit ini, ya, tentunya banyak sekali kekurangan, ya, mohon maaf. Tetapi mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk bisa menjadi lebih baik, meneladani salafus saleh dalam mencari nafkah. Ya, mereka bekerja, kita juga bekerja. Tapi kenapa berbeda? Pasti ada sesuatu yang kurang pada diri kita. Maka kita bahas pada malam hari ini. Ternyata kekurangannya adalah karena kita kurang bertakwa kepada Allah. Karena kita kurang berilmu. Kita kurang yakin kepada Allah. Kita kurang sabar menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Atau barangkali terlalu berlebihan dalam mencintai dunia sehingga lupa dengan kematian, lupa dengan akhirat. Ya, barangkali itu, ya. Saya persilakan barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dibacakan. Masya Allah. Ya, jazakallah khairan kepada Ustadz Najmi atas ilmu dan faedah yang telah dibagikan. Bapak, Ibu, Ikhwan, dan Akhwat, selanjutnya kita akan buka diskusi dan tanya jawab. Pertanyaan bisa disampaikan secara langsung ataupun melalui kolom chat Zoom meeting saat ini. Untuk bertanya langsung, kami mohon raise hand terlebih dahulu, dan kami persilakan menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Sebelum kita buka sesi tanya jawab ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, bagi penanya, mohon diinformasikan terlebih dahulu nama beserta asalnya. Lalu kami berikan jatah satu pertanyaan per orang
ya agar kita memberikan kesempatan bagi penanya lainnya. Kemudian apabila ingin bertanya kembali, bisa raise hand kembali. Berikutnya kami sarankan untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung agar memudahkan Ustadz Najmi dalam memahami pertanyaan yang disampaikan. Pertanyaan langsung melalui raise hand kami prioritaskan terlebih dahulu, baru setelah itu kita akan lanjut pertanyaan di kolom chat. Terakhir, jika ingin menyebutkan lembaga lain atau fulan, mohon disebutkan inisialnya saja ya agar bisa menjaga privasi dan adab. Baik Bapak dan Ibu, kami persilakan untuk tanya jawab. Yang ingin bertanya silakan raise hand. Ibu Putri, ya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, saya Putri dari Bandung. Syukran jazakillah, barakallahu fiik, Ustadz. Ini cuma dibatasi satu pertanyaan ya moderator ya. Ya, sebenarnya saya ada dua pertanyaan, nggak apa-apa, satu aja dulu. Yang pertama itu, Ustadz, ini terkait Rasulullah mengatakan bahwa ini saya Afwan, ana lupa apakah ini sabda dari Rasulullah, apakah ini dari ayat Al-Quran bahwa penghuni neraka itu kebanyakan kaum fakir gitu. Apakah itu benar gitu, Ustaz? Dan apakah itu sebagai alasan dari Abdurrahman bin Auf itu pengen mati dalam keadaan fakir gitu, Ustaz? Sementara ya, bagaimana dengan kita yang seperti sekarang ini gitu, Ustaz? Ya banyak teman-teman anak yang sudah hijrah ke manhaj salaf terutama gitu, Ustaz, yang sudah meninggalkan riba, yang sudah tidak lagi menggunakan asuransi dan lain-lain, memang rata-rata diuji dengan yang namanya kefakiran gitu, Ustaz. Sampai ya nggak jarang juga yang tergelincir lagi ke kepada kebatilan itu gitu, Ustaz. Mohon pencerahan, Ustaz. Jazakillah khairan kasirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya, barakallahu fiik. Terima kasih atas pertanyaannya, Masya Allah. Ya, jadi memang benar di hadis memang disebutkan demikian ya. Penghuni sorga itu kebanyakan orang miskin. Dan itu hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Haris bin Wahab radhiyallahu anhu yang meriwayatkannya. Kata Nabi SAW, maukah kuberitahukan kepada kalian siapakah ahli surga itu? Siapa penghuni surga itu? Kata Rasulullah, mereka itu adalah setiap orang yang lemah dan dianggap lemah oleh manusia. Mereka orang yang lemah dan dianggap lemah oleh manusia. Tetapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, pastilah Allah mengabulkan apa yang disumpahkannya itu. Maukah aku beritahukan kepada kalian siapakah ahli neraka itu? Mereka itu adalah setiap orang yang keras, kikir, dan gemar mengumpulkan harta lagi sombong. Ya, jadi sekali lagi kita lihat di hadis ini, penghuni surga kata Rasulullah orang yang lemah dan dianggap lemah oleh manusia. Alias mereka ini orang-orang yang miskin. Orang-orang yang memang hidup di dunia tetapi mereka terkadang tidak tercukupi kebutuhan mereka hidup sehari-hari. Nah, kenapa bisa seperti itu? Tentunya bukan motivasi untuk kita menjadi miskin semua. Kebanyakan penghuni sorga itu memang orang miskin disebutkan. Kenapa? Karena memang eh, bukan semata-mata miskinnya itu ya, tapi memang mereka ini orang-orang yang makna miskin di sini bukan dari sisi harta semata, tapi mereka orang yang lemah, orang yang tawadu, bukan orang yang sombong. Para ulama menjelaskan makna orang yang lemah ini, atau mungkin lemah dari sisi harta. Apakah maksudnya lemah artinya mereka bukanlah orang yang sombong, tapi mereka orang yang tawadu. Karena kalimat-kalimat seperti ini banyak disebutkan di hadis. Ya, jadi bukan sekedar lemah harta, tapi juga artinya mereka orang yang tidak menyombongkan diri dalam perbuatan atau ucapannya selama di dunia. Dan kalaupun diartikan maksudnya orang miskin di sini, artinya kita tahu kan orang miskin itu ketika dihisap akan lebih cepat dibandingkan orang kaya. Dan orang miskin di sini bukan sekedar modalnya miskin tentunya, tapi mereka muslim yang miskin, tapi mereka yang memiliki iman yang benar, amal soleh yang benar. Karena Rasul juga menyebutkan di hadis-hadis yang lain bahwa ada orang-orang miskin yang mereka itu sombong. Allah tidak akan berkata-kata dengan dia.
Allah tidak akan melimpahkan kasih sayang kepadanya. Ya, dan Allah tidak akan mensucikan mereka. Dan bagi mereka azab yang pedih. Ada 4 ancaman yang Rasul sebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahwa ada dari umat Rasulullah ini yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka dengan pembicaraan yang baik, tapi Allah marah kepada mereka. Allah pun tidak berkasih sayang kepadanya, tidak memberikan ya ampunan, dan tidak akan mensucikan mereka. Dan bagi mereka azab yang pedih. 4 ancaman. Bagi siapa? Di antaranya adalah orang miskin yang sombong. Orang miskin yang sombong. Apa manfaatnya orang miskin kalau dia sombong? Tentunya kalau dimaknakan tadi orang yang lemah sebagai penghuni sorga adalah orang-orang yang ya orang miskin, tapi dia tetap yakin kepada Allah, tetap dia bertakwa kepada Allah. Sebagaimana para sahabat Rasul kebanyakan miskin. Kalau teman-teman kita tadi disebutkan bahwa yang sudah berhijrah mengikuti manhaj salaf, ya, mereka tinggalkan asuransi, mereka tinggalkan bank-bank, mereka tinggalkan riba-riba, segala macam lah yang dilakukan sebelumnya. Ternyata mereka berhijrah, bertaubat, berubah, alhamdulillah. Tapi katanya setelah berpindah ini kok jadi miskin. Sabar. Para sahabat Rasul juga demikian. Bukankah kita ini ingin meneladani salafus saleh? Sahabat Rasul juga ada yang berhijrah, mereka tinggalkan seluruh kekayaan mereka di kota Mekah ketika mereka berhijrah ke Madinah. Hanya baju yang ada di badan saja. Rumahnya, mobil apa? Bukan mobil di zaman dulu. Rumahnya, ontanya, harta kekayaan yang luar biasa, semua ditinggalkan. Itu pengorbanan namanya. Dia mengorbankan dirinya, mengorbankan hartanya, mengorbankan segala-galanya demi iman yang sangat mahal. Jadi ketika berhijrah, tidak semuanya sebetulnya langsung mereka tuh miskin. Banyak juga sih ikhwan dan akhwat ketika mereka berhijrah, mereka juga tercukupi kebutuhan mereka. Tapi memang ada beberapa yang kita lihat ya, ketika mereka berhijrah, mereka bertaubat, meninggalkan cara-cara mencari nafkah dengan yang haram, lalu mereka ternyata menjadi miskin. Ya, maka bersabarlah. Nah, itu namanya ujian. Ujian. Dan semua sahabat juga ya mendapatkan ujian. Semua salafus soleh juga mendapatkan ujian. Tidak semudah itu menghadapi dunia ini selalu dilancarkan begitu. Tidak. Terkadang Allah berikan kemudahan, terkadang Allah berikan ujian. Itulah dunia. Ad-dunya darul imtihan. Dunia itu tempatnya ujian. Kalau kita tidak mau ada ujian, pindah ke mana? Dunia yang lain. Pindah ke alam kubur. Alam kubur juga ada ujian. Di padang mahsyar ada ujian. Sampai kapan? Ketika masuk surga nanti baru tidak ada ujian. Ketika masuk surga tidak ada ujian, tidak ada cobaan, tidak ada kesulitan, tidak ada kesusahan. Senang, nikmat, gembira. Ya. Jadi maksudnya tadi bahwa penghuni surga itu adalah orang-orang yang lemah atau dianggap lemah. Artinya mereka itu bukan orang yang sombong. Ya, orang-orang yang tawadu, dan mereka mungkin bisa jadi dari hartanya ada yang miskin, tapi bukan miskin sembarang miskin, tapi miskin yang bertakwa, tentunya miskin yang beriman dan beramal saleh, karena orang-orang seperti itulah yang akan diselamatkan. Tapi kalau kita lihat di hadis lain, saya katakan tadi, Rasul mengatakan ternyata juga orang miskin yang sombong berarti mereka berpaling dari Allah. Miskin yang sombong tidak mau beriman, beramal saleh. Miskin yang sombong berarti terus-menerus menjadi muslim yang munafik. Ya, orang seperti ini tidak masuk ke surga. Justru Rasul menyebutkan ada 4 ancaman yang akan diberikan kepada mereka. Ya, jadi bersabarlah ketika berhijrah, bertaubat, ya, menjadi seorang muslim yang mengikuti manhaj salaf, mengikuti sunnah, bersabarlah. Karena memang seperti itu, sudah sunnatullah. Siapapun yang berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik, pasti ada ujian-ujian, dan Allah bukan ingin membalas dengan kejahatan. Tapi ujian ini dalam rangka untuk bisa diketahui siapa yang benar dalam keimanannya dan siapa yang dusta dalam keimanannya. Baik, wallahu alam bisawab. Masya Allah, jazakallah khairan atas jawabannya. Berikutnya kita pindah ke Bapak Aditya Pratama Putra, tafadhol. Kami persilakan.
Bapak Assalamualaikum Richard. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak disampaikan pertanyaannya, Pak Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Baik, jazakallah khair Ustadz atas kesempatannya. Pertanyaan saya begini Ustadz, setelah mendengarkan kajian ini, saya jadi berpikir gitu Ustadz, khawatir gitu ya, ada eh, pendapatan saya yang misalkan gitu ya, eh, masuk dalam kategori subhat atau bahkan haram. Bagaimana saya harus bersikap Ustadz selain bertobat dan tidak akan mengulangi lagi? Terus bagaimana saya harus eh, membersihkan mungkin pendapatan yang sudah terlanjur saya dapatkan dengan cara yang tidak baik gitu Ustaz. Itu saja Ustaz. Ya, baik. Jazakallah khair. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ya, jamaah yang bertanya tadi ya, begini Pak. Kalau kita melakukan dosa, ya, maka segeralah kita bertobat kepada Allah dari semua dosa-dosa yang kita lakukan. Segera dan segera. Jangan ditunda-tunda. Karena kita tidak tahu akhir hidup kita ini kapan matinya. Dikhawatirkan tiba-tiba mengalami kematian, sedangkan kita sedang berbuat dosa dan belum bertaubat dengan taubat nasuha. Segeralah bertaubat dan segera berhijrah, segera bersihkan ya diri kita dari segala macam dosa. Adapun tadi disebutkan bagaimana dengan kondisi harta yang dimiliki ya. Kalau memang harta tersebut ya dari perkara-perkara yang haram ya, yang memang sudah diketahui ya bahwa ini pendapatan yang haram ini, bukan yang halal. Dan pada waktu itu saya tidak tahu ya, tidak tahu pada waktu itu kalau ini perkara yang haram. Sekarang baru saya tahu, oh ini ternyata haram. Ternyata ini nggak boleh. Ya berarti gimana? Ya tinggalkan. Tinggalkan pekerjaan itu, tinggalkan aktivitas itu. Demi Allah, yakinlah kepada Allah. Allah itu segala-galanya. Dunia bukan segala-galanya. Akhirat itu segala-galanya. Apalah artinya bagi Allah untuk memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa mendapatkan harta yang halal. Itu begitu mudah bagi Allah. Mudah, gampang, ringan, enteng bagi Allah untuk memudahkan kita. Apalah artinya bagi Allah? Allah itu segala-galanya. Artinya kalau memang kita sudah tahu ini haram, pekerjaannya haram, ya, dari nafkah yang haram, tinggalkan semua. Yakinlah kepada Allah bahwa Allah akan memudahkan kita. Bumi ini tempatnya luas, banyak kesempatan untuk bisa mendapatkan rezeki yang lain. Dan Allah janjikan mendapatkan rezeki yang banyak. Coba lihat di surah An-Nisa. Di surah An-Nisa ayat yang ke-100. Di surah An-Nisa ayat yang ke-100. Allah mengatakan, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَغَّمًا كَثِيرًا وَسَعًا. Yakinlah dengan ayat ini. Ayat ini banyak menjadikan ikhwan dan akhwat berhijrah, berubah, bertaubat dengan izin Allah. Ya, Allah mengatakan barang siapa dia berhijrah di jalan Allah, dia takut kepada Allah, dia takut dengan kematian, bagaimana nanti akan ada siksa kubur. Dia takut bagaimana azab dari Allah. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, kata Allah nih, niscaya dia akan dapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas. Pindah, hijrah. Dan dia pun akan mendapatkan rezeki yang banyak. Pindah. Di muka bumi ini tempat hijrah yang luas. Kita bisa mencari nafkah dengan cara yang lain sebetulnya. Pelan-pelan, bismillah. Perbanyak koneksi, perbanyak relasi. Hubungi teman-teman kita. Hubungi keluarga kita. Barangkali ada yang bisa membantu kita. Dekatkan diri kita kepada Allah. Dan Allah janjikan bahwa dia akan mendapatkan rezeki yang banyak. Rezeki yang banyak berupa apa? Iman. Rezeki yang banyak berupa kesehatan. Rezeki yang banyak berupa ketenangan. Rezeki yang banyak berupa kemudahan mendapatkan perkara nafkah yang halal.
Jadi intinya, kalau berkaitan dengan pekerjaan, maka tinggalkan itu, maka segeralah pindah ke tempat yang lain. Dan kalau ada nafkah-nafkah yang haram, ya, maka tentunya juga segera jangan mengambil nafkah dengan cara seperti itu. Dan kalau mungkin dulunya tidak tahu, sekarang baru tahu bagaimana masalah uang-uang yang kita peroleh di masa lalu, kan begitu. Sekarang saya hijrah, Pak Ustadz. Saya berubah, saya bertaubat. Tapi uang yang saya dapatkan di masa lalu seperti apa? Bagaimana itu kondisinya? Karena pada waktu itu saya tidak tahu. Saya nggak paham kalau ini nggak boleh. Nah, kata para ulama, itu boleh dimanfaatkan. Boleh dimanfaatkan karena ketidaktahuan. Tetapi apabila sudah tahu, tapi tetap saja masih bekerja di situ, maka uangnya tidak boleh dimanfaatkan. Ketika dia keluar pun tidak boleh dimanfaatkan. Ya, ingat ketika Allah mengatakan di surah Al-Baqarah tentang masalah riba, ya, sesuatu yang sudah di masa lalu karena nggak tahu, maka kembali kepada Allah. Dia boleh manfaatkan karena nggak tahu dia dengan hukum itu. Tetapi kalau dia sudah tahu, tetap bekerja di situ, tetap nafkahnya seperti itu, maka nggak boleh dipertahankan dan tidak boleh diambil nafkahnya, berikan kepada fakir miskin. Artinya berusahalah kita untuk mengevaluasi, ya, ini mana nafkah yang halal, mana nafkah yang haram. Begitu ada yang nafkah yang haram ini, maka segera keluarkan dan berikan kepada fakir miskin. Kalau memang kita sudah tahu tapi tetap berada di situ. Tapi kalau memang ketidaktahuan kita, ya, karena mungkin terbatas ilmu, ya, sehingga kita tidak tahu ini andai kata, ya, ternyata itu perkara yang haram. Karena ketidaktahuan, maka segera keluar dari pekerjaan itu. Adapun harta yang diperoleh dari harta yang ketika itu tidak tahu kalau itu nggak boleh, maka boleh dimiliki, ya, itu halal. Dan segeralah mencari tempat yang baru, yang halal dan berkah. Dan insya Allah, Allah akan mudahkan kehidupan kita. Dan segeralah bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha. Demikian, wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas waktunya. Mungkin satu pertanyaan lagi Ustaz dari anak pribadi Ustaz. Ya. Bismillah, izin bertanya Ustaz, terkadang dalam suatu kondisi kita itu mendapatkan ujian, yang mana memang ujian ini kita mengetahui bahwasanya Allah itu memberikan kita solusi. Ya, kita juga mengetahui bahwasanya ada dalil yang sahih ketika kita beribadah, memperbanyak ibadah, beriman, ya, bertawakal kepada Allah, bertakwa, Allah itu membuka rezeki kita. Ketika kita diuji dengan harta, kita langsung semakin tinggi motivasi kita untuk beribadah, Ustaz. Karena kita percaya bahwasanya Allah memberikan kelapangan rezeki dengan ketakwaan kita, seperti itu. Nah, namun tatkala kita merasakan ujian ini, terkadang hati kita itu condong beribadah untuk, ya, mendapatkan rezeki yang lebih luas, Ustaz. Seperti itu. Apakah hal ini mengotori niat kita, yang ketulusan niat kita ini dalam beribadah, Ustaz? Seperti itu. Mohon tanggapannya, Ustaz. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Jamaah sekalian yang berbahagia, Allah itu Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki, ya. Dan ketika andai kata posisi kita adalah orang yang banyak beribadah, banyak mendekatkan diri kepada Allah, kemudian ternyata kita dimudahkan untuk mendapatkan rezeki, mendapatkan nafkah yang halal, ya. Dan lalu kita merasa, wah, ini berarti karena ibadah saya ini, maka saya dimudahkan mendapatkan rezeki yang banyak. Kemudian kita pun termotivasi untuk beribadah lebih banyak lagi, supaya bisa mendapatkan rezeki atau nafkah yang lebih baik lagi. Kan begitu. Nah, ketahuilah bahwa anggapan seperti ini, anggapan yang tidak boleh ada pada diri kita. Bahwa saya mendapatkan rezeki ini, dimudahkan mencari nafkah, karena ibadah saya. Karena ibadah saya yang semakin baik, maka saya pun semakin banyak mendapatkan rezeki. Semakin dimudahkan mencari nafkah. Karena ibadah saya. Nah, coba kita evaluasi. Dari mana kita tahu bahwa ibadah kita sudah benar? Kan semua amal kita masih misteri. Adakah orang yang tahu bahwa ibadah dia sudah pasti diterima oleh Allah? Ulama tidak berani mengatakan
ini semua akibat dari ibadah saya. Siapa yang bisa tahu ibadahnya sudah diterima? Siapa yang mengatakan ya orang yang sudah istighfar, pasti diterima istighfarnya? Siapa orang yang mengatakan kalau dia sudah bertaubat, pasti diterima taubatnya? Semua masih misteri. Lalu bagaimana kita katakan, saya beribadah, kemudian setelah ibadah ini saya mendapatkan kemudahan-kemudahan, mendapatkan rezeki dari hasil ibadah saya. Kenapa kita bisa menilai seperti itu? Apa kita sudah bisa memastikan bahwa ibadah kita ini pasti diterima? Sehingga Allah pun memudahkan kita untuk mendapatkan rezeki. Sedangkan kalau kita lihat, mohon maaf, ada juga kaum muslimin lain yang ternyata mereka tidak beribadah, tapi rezekinya semakin banyak. Betul kan? Ada kaum muslimin lain, kita bicara bukan orang kafir lah, kita kaum muslimin sajalah, yang mereka ternyata mendapatkan istidraj. Istidrajun. Ya. Jadi mereka semakin bertambah maksiat, semakin bertambah dosa, semakin jauh dari agama, tapi ternyata rezekinya makin banyak. Dan cara mendapatkan nafkah juga ternyata dibuka pintu-pintu dunia oleh Allah. Padahal mereka jauh dari agama. Coba kita lihat ayatnya. Di surah Al-An'am, surah ke-6, ayat ke-44. Di surah ke-6, ayat ke-44. Falamma nasu ma dzukiru bih, fattahna alaihim abwaba kulli syai'. Maka tatkala mereka melupakan peringatan-peringatan, mereka melupakan nasihat, mereka melupakan dakwah, mereka melupakan Allah, mereka melupakan agama mereka sendiri. Apa kata Allah? Kami bukakan pintu-pintu kesenangan dunia. Dimudahkan. Dibukakan pintu-pintu, segala pintu-pintu kesenangan dunia. Dibukakan, dibukakan. Mudah menjadi orang kaya, mudah mendapatkan rezeki yang banyak, mudah dia untuk bisa mencari nafkah. Ya, kami bukakan pintu-pintu kesenangan dunia. Hatta idza farihu bima utu. Dan ketika mereka bergembira dengan apa yang telah mereka dapatkan ini, ya kemudian tiba-tiba Allah datangkan suatu musibah, suatu siksaan yang menimpa mereka. Lalu mereka terdiam berputus asa. Jadi ada orang yang memang dia beribadah, alhamdulillah dengan izin Allah, Allah mudahkan dia mendapatkan rezeki. Alhamdulillah. Tapi ada juga orang-orang yang jauh dari agama, dapat juga rezeki. Nah, jadi bedanya di mana Pak Ustadz? Kan begitu. Katanya tadi kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kita rezeki dari arah yang tanpa disangka-sangka. Sedangkan mereka kan tidak bertakwa. Kenapa mereka juga mendapatkan rezeki? Orang kafir juga banyak sekali yang kaya, yang mendapatkan kemudahan-kemudahan dunianya. Lalu bedanya antara orang bertakwa dengan orang kafir, antara orang bertakwa dengan muslim yang munafik, di mana? Padahal mereka sama-sama katanya ada peluang untuk mendapatkan rezeki yang banyak. Bedanya adalah keberkahan. Yang satu dengan ibadahnya, Allah berikan dia kemudahan untuk mendapatkan rezeki dan nafkah yang halal, dan itu Allah berikan keberkahan. Berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, bertambahnya kebaikan. Itu artinya berkah. Adapun orang kafir atau muslim yang jauh dari agama, ternyata dimudahkan juga mendapatkan rezeki. Dimudahkan juga mendapatkan nafkah yang halal, tetapi tidak ada keberkahan. Apa yang mereka dapatkan itu tidak menjadikan mereka bahagia yang hakiki. Gelisah, galau, bingung, resah, stres. Tidak ada keberkahan hidup. Dan mereka tidak mendapatkan tambahan-tambahan hidayah. Mereka tidak mendapatkan tambahan iman. Mereka tidak mengetahui bagaimana yang benar, yang salah seperti apa. Mereka tidak paham. Jadi yang muslim, yang mukmin bertakwa dapat rezeki dengan ibadahnya, yang kafir pun dapat juga rezeki dengan kekafirannya. Tapi bedanya adalah di sini ada keberkahan hidup, ada kebaikan-kebaikan yang semakin bertambah. Yang di sini ya hartanya semakin banyak, tapi tidak ada kebaikan dari harta yang mereka miliki. Kemudian yang kedua tadi apa? Ketika kita merasa dengan saya beribadah, ternyata sepertinya banyak kemudahan-kemudahan, ya, banyak ini dan ini dimudahkan rezekinya, dan banyaklah nafkah yang halal. Tolong perhatikan, jangan kita beranggapan seperti itu. Gara-gara saya bertakwa, gara-gara saya beribadah, maka saya mendapatkan rezeki yang banyak. Kita jangan mengatakan kalimat itu pada diri kita. Kenapa? Itu kalimat ujub.
Kalimat ujub, berbangga-bangga dengan diri kita, dan ada sifat sombong di situ. Kenapa? Karena kita beribadah ini, sekali lagi saya katakan, kita nggak tahu diterima atau tidak. Tiba-tiba kita melihat hasilnya kok, oh ada nih hasilnya, saya dimudahkan, dapat rezeki banyak. Bisa jadi itu bukan karena ibadah kita, tapi itu istidraj, tipu daya. Allah memberikan kemudahan, kekayaan, kesuksesan kepada seseorang, tapi itu bukanlah hasil dari ibadah, tapi dari kemaksiatannya. Dan kalaupun memang betul-betul dari ibadah kita, kita pun nggak tahu juga kan, diterima atau tidak ibadah itu. Yang sudah jelas diterima Rasul dan para sahabat. Allah turunkan ayat, Allah terima taubat mereka, Allah terima ibadah mereka, mereka dijamin dengan surga, Allah ridho kepada mereka, Allah cinta kepada mereka, turun ayat tentang mereka, mereka orang bertakwa, udah jelas. Kalau mereka mendapatkan keberkahan hidup dan lain-lain, wajar-wajar saja, karena sudah jelas Allah langsung memberikan penilaian ketika mereka masih hidup. Allah sudah nilai dengan turunnya ayat. Tapi kalau kita, siapapun orangnya, ustadz mau ulama, mau siapapun, sebaik-baiknya kita beribadah kepada Allah, tetap kita tidak tahu diterima atau tidak. Bisa jadi mungkin bukan karena ibadah kita, tapi ini adalah pemberian dari Allah yang Allah berikan kepada memang secara global manusia. Yang kafir dapat, yang munafik dapat, ahli maksiat dapat, secara global saja. Karena ini mungkin bukan ibadah kita mungkin tidak ikhlas, ibadah kita mungkin ria, sum'ah, ujub, sombong, hatinya nggak bersih, atau ibadah kita barangkali tidak sesuai dengan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi maksud saya, mohon maaf, janganlah kita menganggap khawatirnya kita menganggap bahwa diri kita ini sudah bagus gitu loh. Ya, sehingga akhirnya saya banyakin lagi ibadah saya ya supaya saya mendapatkan lagi rezeki yang lebih banyak. Nah, ini khawatirnya kita menganggap kita udah bagus. Itu nggak boleh. Seorang muslim itu harus merasa bahwa dia belum bagus. Saya masih jauh dari target yang bagus. Saya jauh dari ketakwaan. Saya kurang. Selalu merasa kurang. Selalu merasa belum ada apa-apanya saya. Saya masih banyak dosanya. Meskipun sebetulnya dia bertakwa gitu. Sebetulnya dia bertakwa. Tapi nggak boleh merasa bertakwa. Sebetulnya dia soleh. Sebetulnya dia soleha. Tapi jangan merasa soleh. Karena kalau sudah merasa, ini dimudahkan rezeki saya karena dengan ketakwaan saya. Oh jangan. Dikhawatirkan ujub itu. Atau sombong dengan ibadah. Padahal semuanya masih misteri. Allah belum memberikan penilaian kepada kita bahwa ibadah kita sudah diterima. Yang istighfar saja belum tentu diampuni. Yang sudah bertobat saja belum tentu diterima taubatnya. Ya, jadi maksud saya, kalaupun kita dimudahkan, kita beribadah, kemudian dimudahkan. Kita beribadah, kemudian dimudahkan. Akhirnya kita termotivasi untuk memperbanyak ibadah kita. Supaya dimudahkan lagi dunia kita, rezeki kita, segala macam. Ya, tentunya ya, kita harus merasa bahwa sepertinya bukan dari ibadah saya nih. Gitu loh maksud saya. Sepertinya ini cuma karunia dari Allah saja kepada saya. Saya ini masih banyak dosa. Saya masih banyak kekurangan. Saya masih banyak kelemahan. Saya masih banyak sekali kemaksiatan. Tapi Allah tetap saja memberikan kepada saya begitu banyak rezeki. Diberikan kepada saya begitu mudahnya mencari nafkah yang halal. Nah, dari situlah akhirnya kita memperbanyak ibadah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Karena kita merasa sejelek ini kok dimudahkan ya. Sejelek ini kok, seburuk ini tapi kok rezekinya banyak. Sejelek ini kok nafkahnya gampang dicari. Wah, saya kan bukan orang bertakwa, tapi kok diberikan kemudahan. Ya Allah, karunia dari Engkau luar biasa yang Engkau berikan kepada aku. Maka menjadikan kita semakin termotivasi untuk semakin bersyukur. Semakin bertaubat, semakin beristighfar, semakin minta ampun, semakin malu seharusnya kepada Allah. Karena belum ada apa-apanya, tapi diberikan kemudahan. Belum ada apa-apanya, baru ngaji, baru bertaubat, baru berhijrah. Belum banyak iman kita, belum banyak ilmu kita, belum banyak amal kita.
Jadi selalu merasa tidak ada apa-apanya. Nah, sehingga akhirnya karena merasa tidak ada apa-apanya, akhirnya kita merasa malu karena kemudahan datang terus. Akhirnya kita semakin memperbanyak ibadah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah karena masih dikuatkan iman, masih diberikan hidayah, masih diberikan tambahan ilmu, taufik dan lain-lain. Barangkali itu jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Ya, Masya Allah, dengan ini kita merupakan pertanyaan terakhir ya Bapak dan Ibu semuanya. Qadarullah waktu kita terbatas untuk kajian malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Najmi atas waktunya serta ilmu dan nasihat yang telah Ustadz bagikan. Semoga yang Ustadz sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, bisa kita amalkan ke depannya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, Alhamdulillah sesi kita bersama Ustadz Najmi sudah selesai. Ya, kami persilakan kepada Ustadz Najmi bila ingin meninggalkan meeting ini terlebih dahulu, Ustadz, kami persilakan. Tafadhol. Jazakallah khairan Ustadz atas waktunya. Assalamualaikum. Ya, salam. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, mohon izin kami minta waktunya sebentar. Ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Kami mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, Alhamdulillah atas izin Allah Ta'ala, Koperasi LSI membuka kesempatan bagi Bapak Ibu semuanya untuk berikhtiar bersama kami dalam upaya membasmi riba. Koperasi Lariba Solusi Indonesia membuka penambahan simpanan dana untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan kredit syariah tanpa riba. Masya Allah, tabarakallah, simpanan dana anggota koperasi LSI telah digunakan untuk berbagai pembelian aset, mulai dari peralatan usaha, bahan baku, renovasi, hingga kendaraan dan perangkat elektronik. Karena permintaan yang sangat tinggi, koperasi LSI membutuhkan penambahan simpanan dana yang diinvestasikan untuk terus mendukung pembelian aset kebutuhan konsumen. Alhamdulillah saat ini sudah lebih dari 142 anggota yang telah bergabung dengan gerakan Riba Busters, gerakan anti riba, pembasmi riba, dengan total dana yang telah terkumpul lebih dari 5,5 miliar. Ya, kini kesempatan bergabung menjadi Riba Busters masih terbuka untuk Bapak Ibu semuanya. Segera tambahkan simpanan dana Anda untuk diinvestasikan di Riba Busters dan bergabunglah bersama Koperasi LSI dalam perjuangan membasmi riba. Bersama Koperasi LSI, kita tidak hanya menghindari riba, namun juga berbagi hasil yang insya Allah halal dan penuh berkah. Untuk informasi cara bergabung, Anda bisa menghubungi official kontak Koperasi Lariba Solusi Indonesia melalui WhatsApp dan Instagram. Bersama Gerakan Riba Busters, kita basmi riba, semai manfaat, dan tuai keberkahan dunia akhirat. Allahumma amin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu semuanya yang telah hadir pada majelis kita malam hari ini. Jazakumullah khairan katsira. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari guru kita malam hari ini bisa kita amalkan ke depannya, dan dengan ini kita berkumpul kembali di surga Allah Ta'ala. Baik, barakallahu fikum, kami ucapkan terima kasih pula kepada seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya kajian ini, yaitu Koperasi LSI, Koperasi Lariba Solusi Indonesia, Lariba Consulting membantu UKM dan koperasi syariah naik kelas tanpa riba, Lariba Homes memberikan makna di setiap sudut ruang, Orchid Glow, Yutairo Solusi Integrasi membantu bisnis menjadi lebih mudah dengan solusi transformasi digital yang inovatif dengan sistem yang terintegrasi, Yurbi Sodakot, bantu hitung dan salurkan zakat, KPMI Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia. Sampai jumpa pada kajian kita yang berikutnya. Untuk informasi kajian serta informasi-informasi lain terkait Koperasi Lariba Solusi Indonesia, Lariba Consulting, Lariba Home, Yutairo, Orchid Glow, Yurbi Sodakot, dan KPMI, insya Allah Bapak dan Ibu bisa langsung mengunjungi sosial media masing-masing. Baiklah Bapak dan Ibu, mari kita tutup majelis kita malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kami pamit. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.